Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di mata kuliah simulasi bisnis ini, sebelumnya mohon maaf, minggu lalu kita sempat libur ya. Oke, kita masuk ke ini, seharusnya pertemuan 12. Nah, kita coba masuk ke pertemuan 11 terlebih dahulu, yaitu terkait adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah bisnis dan menentukan bentuk kolaborasi bisnis yang menguntungkan. Jadi terkait dengan kolaborasi. Jadi di era teknologi 4.0 yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi konsep era bisnis saat ini itu adalah konsepnya adalah memang seharusnya adalah kolaborasi. Ya. Jadi sejak tahun 2020 ke atas lah ya, bahwa sebenarnya kita tidak lagi berpola pikir bisnis itu hanya sekedar kompetisi ya, tapi kita harus memang kerjasama, karena pada dasarnya adalah saling melengkapi. Nah, dalam proses kerjasama ada beberapa model kerjasama yang bisa kalian lakukan. Pertama itu ada beberapa contoh, misalkan perencanaan kolaborasi, misalkan menentukan pilihan faktor kunci kolaborasi bisnis, baik itu secara teknologi, kemudian relasi pasar atau koneksi pasar ya, kemudian input bahan baku atau sumber daya bahan baku pendukung ya, kemudian konsultasi atau mentor ya. Jadi dalam konsep kolaborasi jangan menganggap saya sudah pintar, enggak gitu, tetap kita harus butuh ilmu. Kemudian ada skill atau kompetensi kita, kemudian jangan lupa pembiayaan modal, kemudian adalah proses dari branding itu sendiri, dan masih banyak lagi. Jika ada orang berkata bahwa bisnis itu tidak pakai modal, itu bohong ya. Seorang yang jualan sistem dropship aja tetap dia melakukan bisnis itu pakai modal ya, minimal menggunakan yang namanya paket data dan HP lah ya, seperti itu. Kemudian branding, nah ini yang penting nih, jangan lupa membangun sebuah branding atau merek ya. Kalian boleh menjadi reseller, boleh menjadi dropship dengan milik produk orang lain, tapi jangan lupa membangun branding milik sendiri. Oke. Atau dua-dua sambil dijalani, jadi sambil jual produk orang lain tapi tidak lupa produk kita sendiri pun juga harus dibangun gitu ya. Menentukan pilihan pola kolaborasi, ini model kolaborasi mau seperti apa ya kan. Ada yang model sistem afiliasi ya kan, kalian bisa membangun sistem afiliasi. Kemudian joint operation, jadi kerjasama ya, joint ventura, permodalan. Kemudian yang paling umum adalah franchise, kemudian akuisisi itu berarti kita membeli ya, atau memiliki sebagian nilai modal atau saham dari perusahaan tertentu, seperti yang kita kenal yang istilah merger ya, atau pengambil ahlian gitu ya, sekian persen dari sebuah saham. Kemudian ada sistem juga license dan aliansi strategis. License ini mungkin kalian paham ya, jadi sistem berbasis royalty license ya, ada sistemnya itu per bulan, atau mungkin juga bisa konsepnya adalah per tahun. Nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya ada merumuskan pilihan sistem kolaborasi bisnis, kontrak dan non kontrak. Nah, perlu kalian ketahui dalam menjalin kerjasama kolaborasi bisnis itu tidak cukup sekedar berupa lisan ya, terutama bisnis dengan teman ya. Bisnis dengan teman aja itu butuh ini ya, butuh semacam kesepakatan atau bahasanya MOU kerja lah ya. Karena nggak sekedar lisan, yuk kita ini yuk bisnis bareng yuk. Nah, nggak bisa begitu, karena pada saat nanti sudah besar, nanti ada opsi saling memiliki dari bisnis tersebut. Kemudian termasuk juga jika kalian bekerja sama kolaborasi bisnis dengan anggota keluarga ya, ini juga sangat penting. Kalau saya pribadi sih saya menghindari bisnis sama keluarga ya, itu saya hindari karena faktor nggak enakan itu sangat tinggi ya kalau di dalam sebuah keluarga. Oke. Ada beberapa model konsep kerjasama atau kolaborasi yang bisa kalian bisa kalian kembangkan atau kalian pilih ya. Jadi ada model kerjasama itu saya membagi menjadi 4. Jadi tergantung dari kalian mau cocoknya di mana. Biasanya itu tadi ya, disesuaikan dengan skill atau kompetensi yang dimiliki, seperti ini ya kan, disesuaikan dengan skill atau kompetensi diri kita. Nah, pada saat kita mau melakukan sebuah kolaborasi,
kalian juga harus paham betul bahwa orang yang kalian ajak kolaborasi ini juga akan bertanya, ini saya mau collab sama dia atas dasar apa? Kan pasti atas dasar saling melengkapi ya. Ya kan? Saling melengkapi. Misalkan kamu kelebihannya di bidang ilmu A. Nah, teman kamu di bidang ilmu B. Nah, maka saling melengkapi. Seperti itu. Ya, maka sifatnya bukan memanfaatkan ya, tapi saling melengkapi. Jadi ada beberapa pola. Pertama bisa di level membuat ya. Jadi kalian bisa secara kerjasama itu masuk kategori kalian sebagai produsen atau pembuat produk. Berarti ini harus kerjasama dengan si suplai produk ya. Nah, kayak tadi contoh nih. Nah, kerjasama dengan input bahan bakunya. Kalau kalian konsepnya adalah produksi atau konsepnya adalah membuat. Kalian harus bisa menentukan, nih saya konsepnya bikin produksi nih, maka harus bisa berpikir, berarti bahan baku saya harus belinya ke siapa, ya kan? Sistem stoknya bagaimana, dan seterusnya lah. Apakah bisa dilakukan pembayaran secara bertahap dan seterusnya. Jadi sistemnya harus kerjasama. Kemudian ada juga orang skillnya tuh bukan di produksi ya, skillnya tuh di bagian komunikasi atau konsepnya manufaktur atau merangkul produsen. Nah, kalau kalian di levelnya dalam merangkul produsen, nah tadi itu misalkan kamu merangkul produsen sandal jepit misalkan ya, merangkul produsen sandal jepit. Misalnya saya ambil contoh di sini. Di sini misalkan kalian konsepnya merangkul produsen sandal jepit. Misalkan ini ya, sandal jepit. Nah, kemudian kamu ingin ini merangkul produsen sandal jepit dan kamu ingin menjual sandal jepit yang memiliki nilai tambah. Nah, kamu ingin membuat produk bagaimana sandal jepit ini memiliki sebuah nilai tambah. Misalkan kalian ingin membuat sandal jepit. Nah, misalkan sandal jepitnya ingin dibuat memiliki nilai tambah ya. Misalkan sandal jepit flanel. Nah, misalkan ini adalah produk kalian. Jadi kalian itu memproduksi sebuah sandal jepit yang memiliki nilai tambah, yang mana kalian tambahkan sebuah kain flanel yang sifatnya adalah sandal jepit karakter, ya kan? Jadi kalian berawal dari beli produk sandal jepit ke produsen, oke, beli ke produsen. Kemudian kalian membuat sandal namanya sandal karakter flanel misalnya itu ya. Nah, maka untuk membuat produk sandal jepit karakter yang flanel ini, mau nggak mau kan kamu harus kerjasama dengan si suplai sandal jepit, ya kan? Selain kerjasama dengan produsen kain flanel ya, kain flanel. Begitu contohnya. Nah, maka kalau kamu masuk ke ranah ini, nomor 2 ya, manufaktur merangkul produsen, kamu membuat sebuah produk turunan. Oke. Nah, sebenarnya sandal karakter ini sudah banyak ada ya, ada salah satu pengusaha membuat brand namanya Sancuy kalau saya, atau sandal lucu. Ya. Terus saya pernah ketemu sama ownernya, coba ya kita buat ya. Nah, ini ya. Nah, tapi dia tidak berbentuk tidak berbentuk flanel. Dia berkonsepnya adalah langsung dari bahan sendal ya, yang dibentuk menjadi konsep karakter. Jadi sandal lucu seperti ini. Dan biasanya kalau konsep sandal seperti ini biasanya ya fokusnya untuk outdoor. Tapi kalau konsepnya adalah di sandal terbuat dari flanel ya, sandal yang terbuat dari kain flanel misalnya produk kalian, maka ini biasanya sandal yang diperuntukkan untuk indoor atau di dalam rumah gitu ya. Biasanya dipakai untuk di kamar ya, kecuali kamar mandi ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka konsepnya akan nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah wholesale atau grosir. Nah, konsep kerjasama ini tentunya
tergantung dari kekuatan modal ya. Jadi kalau kalian kekuatan modal besar tinggi, kalian juga bisa konsepnya itu beli banyak ya. Bisa beli Skodi satu, minimal satu lusin, atau tapi biasanya kalau nomor 3 ini konsepnya adalah belinya kodian ya. Satu kodi itu sekitar 20 ya. 20 piece. Nah, itu biasa lebih murah. Kemudian dijual retail dengan merek kamu juga bisa. Misalkan contoh, kalian belanja di Tanah Abang ya, belanja di Tanah Abang, kemudian beli sandal gitu ya, beli sandal. Dari sandal itu kamu bangun branding sendiri ya, bangun branding sendiri seperti punya kawan saya ini yang bikinnya di jualannya di Tokopedia. Dia konsepnya adalah apa nih, grosir ya. Nah, dia contoh begini, sendalnya begini. Dia belinya di kalau yang sendal nih, sepatu sendal nih. Dia belinya itu di pengrajin sandal di daerah Sukabumi ya, yang dikirim ke Bogor. Kemudian dia melakukan branding. Ini sendal tanpa merek ya, tanpa merek yang sering kita jumpai di ITC ya, atau di mall-mall yang sekitar harga sini. Nah, ini harga 12.000 malah ya. Saya juga bingung kok bisa murah banget. 12.000. Kemudian dia melakukan branding dengan memberikan merek, namanya adalah Naviza ya. Brandnya Naviza, tapi dia beli tanpa merek, tanpa brand, dan dia mengatakan belinya per kodi seperti itu. Kemudian konsepnya dropship lokal atau luar negeri. Nah, sebenarnya kalau dropship ini sudah menurun ya, popularitasnya sudah menurun. Justru sekarang itu yang lagi naik daun adalah konsep afiliasi ya. Konsep afiliasi sedang naik daun sekarang, ya kan? Dan banyak produk-produk sistem yang menyediakan sistem secara kolaborasi. Salah satunya Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Itu banyak menyediakan konsep afiliasi. Joint venture, permodalan ya, dan sebagainya. Franchise, ini banyak banget nih, terutama yang makanan, minuman ya, atau bisnis-bisnis kuliner. Ini banyak lah konsep yang franchise. Meskipun banyak juga konsep franchise tuh yang ujung-ujungnya di awalnya cuma rame, di belakangnya udah tutup. Seperti dulu sebelum pandemi itu cukup rame yang namanya awal-awal pandemi ya. Itu ada namanya Piscok Lumer. Lumer ya. Nah, ini dulu rame nih. Awal-awal pandemi nih. Banyak berdiri kios-kios franchise yang setahu saya dulu saat ada yang jual franchise itu sampai dengan 4,5 juta ya, udah termasuk gerobak dan sebagainya. Dan dia cuma jual begini doang, Piscok Lumer. Dan kemudian seiring berjalan waktu banyak orang yang meniru ya konsep tiruannya, dan menurut saya juga pandemi itu membawa sebuah nilai berkah ya, yang tadinya orang itu malas untuk mencari ilmu, malas membaca, nyari referensi. Selama pandemi orang jadi rajin membaca, rajin nonton YouTube, sehingga memunculkan ide-ide bisnis ya, terutama nyari resep-resep di Google ya. Nah, maka muncullah kompetitornya ya seperti ini misalkan. Piscok Lumer aneka yang variannya lebih banyak, sehingga franchise-nya sudah mulai turun populer. Nah, ini nih gerobaknya kayak ini dulu nih. Saya ingat banget nih, gerobaknya seperti ini. Harganya 2.000 per piece ya. Kalau buat orang mungkin harga 2.000 tuh lumayan mahal ya. Nah, karena ya pasti dia franchise. Karena kalau nggak franchise, mungkin satunya mungkin 1.500 ya. Di pasar malah ada yang 1.000 malah. Dan kemudian belum lagi yang banyak jual begini konsepnya frozen. Ya, jualnya juga konsep frozen, sehingga ya popularitas franchise itu juga sudah menurun. Ya, dan masih banyak lah franchise yang kategori menurun. Kemudian kita juga suka mendengar sistem cabang yang namanya apa? Pecel lele lela ya. Itu juga kategori juga banyak cabangnya sudah tutup ya. Karena mungkin ya orang lebih opsi milih ke pecel lele pinggir jalan ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin lebih murah atau bagaimana saya nggak tahu. Cuma ya itu pilihan pasar sebenarnya. Kemudian
Kemudian ini terkait dengan yang namanya apa? MOU, surat penawaran, itu jangan lupa dibuat di awal ya, dan diberikan semacam nomor. Sebagai contoh misalkan yang punya saya. Oke, jadi dibiasakan membuat konsepnya itu diawali dengan surat penawaran dulu, kemudian kalau sudah deal harga baru masuk konsep pembuatan MOU. Misalkan ini contoh, tahun lalu saya bikin sebuah surat penawaran ya pada salah satu perusahaan properti terkait dengan pelatihan ya. Nah, kemudian atau inkubasi lah ya, bootcamp. Kemudian kalau sudah deal dengan nilainya baru dituangkan ke dalam yang namanya MOU, ya kan? Dan MOU-nya pun harus ada dua, jadi yang satu dan disertai dengan materai ya. Yang satu ditandatangani oleh pihak pertama, yang satu lagi tanda tangan materai di atas tanda tangan oleh pihak kedua. Misalkan saat sudah penawaran sudah deal, kerjasama sudah oke, baru dituangkan ke dalam MOU. Fungsinya untuk apa? Sebagai pengikat, ya kan? Jangan sampai sekedar lisan gitu ya. Misalkan contoh ini perjanjian kerjasama tentang pengembangan dan pelatihan digital marketing antara SMK Laboratorium Indonesia dengan Rumah Entrepreneur, ya kan? Itu harus dijelaskan, ya kan? Kemudian nih, perjanjian kerjasama tentang pengembangan dan pelatihan digital marketing antara SMK Kejuruan, kemudian apa ini? Kemudian ini ada nomor MOU-nya nih, ya ada nomor MOU-nya. Oke, kemudian dijelaskan pihak pertama itu siapa? Oh, pihak pertama adalah saya, Karno Gajah Prasetyo, selaku Direktur Rumah Entrepreneur, ya kan, pihak pertama. Pihak kedua, Dr. Muhammad Gunawan, pihak kedua. Kemudian dijelaskan tuh, menerangkan bahwa seperti apa, dan ada pasal-pasalnya. Misalkan yang pasal 1, ruang lingkup kerjasama. Jadi, ruang lingkup kerjasama ini yang paling penting ya, pasal 1 itu yang paling penting. Karena biar tidak melebar, jadi maksudnya begini, dengan kontrak kerjasama yang sudah dibuat MOU tersebut, agar jangan sampai nanti antar pihak ini menagih, kok kita belum dapat ini padahal mungkin di MOU tidak ada gitu ya. Itu harus dijelaskan. Misalnya contoh, ruang lingkup kerjasama misalkan memberikan pelatihan kepada 40 siswa SMK, misalkan itu 40 siswa ini ditekankan, jangan sampai nanti tiba-tiba nambah jadi 45, 42 dan sebagainya, ya kan? Nah, karena kuncinya di 40. Kemudian sebanyak 12 pertemuan. Jangan sampai nanti 12 pertemuan kita masih kurang nih, belum ngerti juga, minta 2 lagi ya nggak bisa karena sesuai dengan kesepakatan. Oke. Kemudian 40 siswa tersebut mendapatkan 2 server, 40 siswa tersebut mendapatkan sertifikat. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian gitu ya. Kemudian dijelaskan juga hak dan tanggung jawab, ya kan? Biasanya terkait dengan pembayaran. Misalkan di sini tertulis per siswa membayar 180.000 untuk 12 kali pertemuan, ya kan? Kemudian saling menjaga nama baik. Kemudian waktunya berapa lama, ya kan? Di sini tertuang misalkan selama 4 bulan dan seterusnya. Kemudian apa lagi nih, dan harus ada penjelasan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa dilakukan secara kekeluargaan. Kemudian penutup, ya udah tinggal dituangkan materai tanda tangan, sehingga apabila nanti kedepannya ada salah satu pihak yang tidak terima, maka bisa menjadikan sebuah, ini loh kita dulu MOU seperti ini, tidak keluar dari aturan yang disepakati bersama seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh, kita akan membuat konsep mind mapping ya, mind mapping. Jadi gini, dibiasakan saat kita membuat konsep bisnis, dibiasakan membangun sebuah mind mapping. Nah, misalkan saya akan membuat simulasi terkait nomor 1 ya, konsepnya adalah membuat. Oke. Saya akan membuka aplikasi getmind.com. Saya coba login ke email dulu ya. Nah, kita akan belajar, misalkan kita akan membuat bisnis
Oke, simulasi bisnis minuman. Ya, kita membuat contoh konsep bisnis minuman. Oke, kemudian saya buka gitmind.com, saya coba login. Oke, saya login pakai email Gmail ya. Oke, kemudian kita akan membuat konsep bisnis ya. Misalkan di sini, sebentar, saya coba bikin baru ya. New map. Nah, kita membuat judulnya adalah simulasi bisnis minuman. Oke, saya judulnya. Oke, bisnis minuman. Jadi kita di level produksi ya. Oke, bisnis minuman apa maksudnya ya? Bisnis minuman itu masuk gini. Minum kayak yang minum haus dulu. Minuman. Oh, haus sih. Salah tipu saya. Nah, ini ya. Nah ya, seperti juga minuman haus kayak gini ya. Atau juga minuman seperti es teh Indonesia ya. Itu kan ada beberapa contoh ya. Oke, misalkan saya main di level produksi ya. Nah, maka kita harus pertama menentukan ini apa tadi? Tentang supply. Ini input bahan baku. Oke, bahan baku kita kira-kira minumannya beli di mana nih? Nah, kita coba. Saya biasa pakai nah, saya biasanya menggunakan ini ya, omaemi.com. Jadi ini ada beberapa bubuk minuman dengan aneka varian rasa dan jualnya biasanya per kilo. Nah, kalau untuk belajar bisa juga pakai sampel ya. Ini harga 100.000 dapat 10 sampel. Misalkan kita tentu nih bahwa suplai produk kita adalah Omaemi. Oke. Maka kita membuat di sini suplai bubuk minuman. Nah, suplai bubuk minuman ini misalkan saya ngambilnya taruh it's salah. Salah. Let's sorry. Ya, hapus. Dari omaemi.com. Oh, aku baca nih. Insert subnote. Oh, oke, apa deh. Saya ambil dari Omaemi, kemudian misalkan saya ngambil dari toko offline ya. Jadi ada dua misalkan. Jadi ngambil dari yang online gitu ya, ngambil dari produsen online, dan offline-nya saya ngambil dari toko di. Nah, ini ada beberapa yang ini. Nah, kemudian ini suplai. Kenapa saya bikin dua suplai? Karena jika suatu saat misalkan si online ini kondisinya suplainya bermasalah atau kita butuh cepat ya, kan kalau online kan harus ada ongkos kirim dan nggak langsung nyampe kan. Nah, maka kalau yang offline belinya di toko tertentu misalkan. Jadi kalau ada urgent kita bisa langsung ambil di hari itu juga. Kemudian kita juga menentukan ya, misalkan target pasar. Oke. Target pasar. Nah, saat kita cuma fokus membuat, maka kita harus menentukan apa namanya? Jangan target pasar dulu deh. Kita nentuin SDM dulu.
SDM itu berarti tenaga orang yang jaga ya. Bisa kalian sendiri, bisa juga orang lain. Misalkan di sini SDM-nya adalah pemilik, misalkan gitu ya. Kan ceritanya masih baru nih. Atau bisa juga tetangga gitu ya, misalkan kita bayar dia, atau mungkin lulusan SMA SMK misalkan ya, yang mungkin secara gaji mungkin belum terlalu besar ya, sehingga masih aman. Kemudian selain SDM kita juga menentukan, nanti kita jualan di mana nih, target pasar dulu. Nah, kita jualannya misalkan di apa ya, sejenis tempat olahraga gitu ya, tempat olahraga gitu ya, itu ya. Kemudian kita juga mentargetkan kantin sekolah atau kampus gitu ya. Kemudian target pasarnya apa namanya, kios Indomaret gitu ya, atau Alfamart. Kemudian apalagi di tempat olahraga, kantin sekolah, oke, depan komplek atau perumahan ya. Nah, di sini kita harus bisa mentargetkan nih. Misalkan ceritanya saya sudah dapat target kampus atau sekolah ya, yang sudah dapat nih ceritanya, nih yang sudah deal, misalkan SMK Anur misalkan contoh yang sudah deal. Kemudian SMP apa ya, Al-Basra kali ya. Kemudian SD SD Islam, jadi SDIT gitu ya, SDIT Islam Astafa, ada sekolah anak saya sendiri aja ya. Kemudian kampusnya apa ya, misalkan kampusnya BSI Margonda gitu ya ceritanya. Nah, nanti kalau misalkan nambah sekolah lagi, nambah kampus, ya udah tambahin lagi bahwa target pasar sekian. Nah, dan diberikan note, misalkan nih SMK Al-Nur kan ada note nih. Nah, ada fitur note ya. Kasih catatan, misalkan apa ya? Biaya sewa misalkan 300 per bulan gitu ya, misalkan contoh gitu ya, per bulan. Kasih note seperti ini ya kan. Terus misalkan di SMK Anur, misalkan staff yang jaga SDM yang jaga, misalkan yang jaga tangga rumah, misalkan Mbak siapa ya Mbak Nia misalnya itu gitu ya, contoh. Nah, kasih note tuh sehingga sebagai pengingat, berarti nanti ya di SMK Nur nih biaya sewa 300.000 per bulan, yang jaga misalkan Mbak Nia, anak tetangga rumah misalkan contoh ya, dan seterusnya. Nah, maka nanti, dan nggak semuanya nanti ini contoh nih, ternyata Mbak Nia udah nggak mau kerja, ya sudah tinggal dihapuskan, tinggal delete, atau mungkin biaya sewa naik ya tinggal dirubah gitu ya. Nah, buat konsepnya kayak gini, nah sehingga nanti apa namanya, kamu dapat target enak tuh, dapat ini supply chain-nya di sini, SDM-nya ini gitu ya, sementara ada pemilik dan sebagainya, target pasar sekian. Nah, kemudian bikin lagi, perlu apa lagi, suplai kemasan ya. Nah, suplai kemasan ini seperti apa? Suplai kemasan ini misalkan seperti botol ya, gelas plastik misalkan gitu ya, gelas plastik,
lagi ya, gelas plastik sedotan, kemudian stiker, label ya. Nah, kasih itu note. Nah, misalkan dikasih tahu nih, oh gelas plastiknya kita beli di Tokopedia misalkan. Ya, nama tokonya misalkan Udin Gelas gitu ya. Kemudian sedotannya kita belinya di Shopee misalkan. Nama akunnya sedot meler misalkan. Oh, beli stiker labelnya misalkan di misalnya offline ya, percetakan Wisma Kreasi misalkan di mana ya, di Bekasi misalkan, contoh gitu ya. Nah, ini buat kamu note. Dan enaknya di sini kalau kita kerja pakai bikin mind mapping, dan ini bisa kita integrasikan dengan orang lain atau tim kamu. Misalkan kalau modal tidak hanya satu orang, ya kan? Nah, kalau mau modal dimasukin sini, masukin nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan mau di modal lebih dari satu orang, maka note ini bisa kamu share di sini. Bisa di-share, kasih statusnya adalah anyone with link can edit. Nah, tinggal masukin aja tuh emailnya nanti ya. Akses email seperti apa. Udah jadi, ya kan? Nah, ini adalah konsep mind mapping yang bisa kamu terapkan jika untuk konsep nih. Levelnya adalah kerjasama, konsep membuat, bekerja sama dengan supplier produk minuman, kemudian kerjasama dengan supplier produk kemasan, dan seterusnya ya. Dan jangan pastikan kalau terkait dengan SDM, meskipun dia anak tetangga, anak lulusan SMA SMK, dibuatkan tuh nota kerja ya, misalkan sehari dibayar sekian atau enggak per bulan sekian atau mungkin dibayar per minggu, itu dijelaskan tuh biar nanti kalau ada apa-apa enak gitu ya. Oke, untuk materi hari ini saya minta kalian membuat semacam simulasi bisnis menggunakan mind mapping dengan konsep bisnis yang ingin kalian create ya. Bebas, kalian boleh konsepnya adalah membuat seperti yang tadi saya simulasikan, bisa minuman, makanan, apalagi kreasi, souvenir, atau mungkin merangkul produsen ya, atau mungkin grosir dan sebagainya. Nah, tolong dibuat dulu, disimulasikan, nanti bisa dikirim di pertemuan berikutnya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.